Karena Kak Bijak sepertinya sudah join ya. Udah join kan, No ya? Kak Bijak sudah ada? Iya Kak, udah. Oh, oke, bentar. Baik, karena Kak Bijak sudah join di tengah-tengah kita mulai forum kajian pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Bijaknya. Assalamualaikum Kak Bijak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini Allah masih berikan kita kesempatan lagi untuk ngaji kitab setelah kemarin libur ya. Ya ini kebetulan ada yasinan di sebelah rumah Ana, jadi kalau keganggu ya suaranya. Oh baik Kak, nggak apa-apa. Insya Allah izin mulai ya Kak ya. Baik, kita mulai kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang nggak jawab salam kemana? Jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, kalau kajian itu harus semangat, harus kompak, biar ilmu yang akan kita pelajari itu mudah untuk kita pahami teman-teman. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita selama ini hingga sampainya kita pada malam hari ini bisa berkumpul di forum majelis yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Bijak yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk membagi ilmunya kepada kita semua di sini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Di sini yang hadir kurang lebih 25 sama admin ya, Masya Allah. Udah mulai berkurang nih audiennya. Tapi teman-teman yang hadir di sini itu istimewa. Teman-teman yang hadir di sini itu adalah orang-orang pilihan Allah yang mungkin teman-teman yang lain lagi sibuk, mungkin nggak jelas atau mungkin ada kegiatan lain. Tapi teman-teman di sini, masya Allah, Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan kesehatan, kenikmatan kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum-forum majelis ilmu. Dimanapun itu teman-teman, bukan hanya di Sirdimah. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman di sini juga mungkin sudah pada tahu sama saya, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Yang jelas di sini saya Zia, teman-teman sudah pada tahu. Dan insya Allah di sini saya akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini bersama Kak Bijak Ramadan yang kita akan mengkaji kitab At-Tibyan. Dan kali ini sudah masuk bab 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa buka filenya yang saya kirim tadi di halaman 24. Karena di sini kita mau belajar bersama, jadi lebih enaknya, alangkah afdolnya gitu, kita buka filenya biar lebih memahami nantinya. Baik, di sini saya akan bacakan beberapa peraturan saat dalam forum kajian. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat. Yang kedua, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mohon tidak live sembarangan. Dan yang keempat, jika mau on cam, boleh teman-teman asalkan tadi menutup aurat. Terus saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang tiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya yaitu perkenalan pemateri. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada tahu siapa Kak Bijak, karena Kak Bijak sudah berapa kali pertemuan di sini. Jadi nggak perlu perkenalan yang panjang lebar lagi, yang teman-teman juga sudah tahu beliau itu adalah nama beliau Kak Bijak Ramadan. Beliau mahasiswa di Universitas Dakwah Islamiyah Libya, dan IG beliau yaitu @ramadan_bijak, dan insya Allah beliau sudah mau balik besok, mau balik ke Libya. Mohon doanya teman-teman untuk Kak Bijak. Terus dari awal kita ngaji kitab At-Tibyan ini sudah membuka pandangan kita ya teman-teman, bagaimana Al-Quran itu, bagaimana istimewanya Al-Quran, juga bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran, juga bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Masya Allah sekali teman-teman. Jadi di sini kita itu saling mengingatkan untuk tidak jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita kelak di yaumil akhir. Baik, mungkin untuk Kak Bijak bisa langsung menyampaikan materinya. Monggo Kak, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala kama ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syekhina fi dharain. Amin. Amma ba'd. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan yang paling terpenting yaitu nikmat Islam. Sehingga apa? Lagi-lagi kita bersyukur atas nikmat Islam ini menjadikan kita itu bisa berkumpul lagi di tempat ini. Bisa ikut kajian lagi, sharing bareng, mengkaji ilmu bareng, memperdalam ilmu agama bareng. Karena seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, saat Allah mencintai seseorang hamba, Allah itu tidak memberikan kepadanya harta dunia, Allah tidak memberikan kepadanya jabatan, Allah tidak memberikan kepadanya dunia dan seisinya, tapi Allah memberikan ia pemahaman terhadap agama. Tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan baginya agama. Teman-teman, saya mau tanya, ini jelas atau enggak suara saya ini? Jelas Ya? Kak, jelas. Jelas. Oke. Insya Allah pada kesempatan mohon maaf, pada kesempatan malam Jumat yang berbarokah ini kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sudah pertemuan keberapa? Ini pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Jadi harapannya semoga kita bisa sama-sama menyelesaikan kitab ini. Kitabnya kok kayak cuma tipis, sabar. Kitabnya tipis, cuman segini, lebarnya lumayan. Nah, maka harapannya kita bisa selesai. Gitu. Mungkin bisa selesai berapa kali pertemuan mungkin ya. Seperti itu. Dan tujuan dari mempelajari kitab ini adalah kita memahami penting dan faedah menjadi ahlul Quran. Tuh, ahlul Quran teman-teman sudah pada tahu ya, ahlul Quran itu siapa? Mereka yang melazimi Al-Quran. Mereka yang saat sedihnya, saat galaunya datang kepada Al-Quran. Mereka yang sehari aja nggak baca Al-Quran, ngerasa sedih, ngerasa kesepian. Mereka disebut dengan ahlul Quran. Nah, ini adalah, di buku ini, itu adalah buku-buku motivasi untuk mereka-mereka yang masih males untuk megang Al-Quran atau baca Al-Quran. Ya teman-teman yang sekarang masih megang Al-Qur'annya itu saat bulan Ramadan aja, atau sekarang Al-Qur'annya itu hanya menjadi pajangan di lemari. Nah, mungkin setelah belajar kitab ini, selesai kitab ini, kita pahami bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng, teman-teman itu nggak lagi menjadikan Al-Qur'an teman-teman semua berdebu di rumah atau di rak teman-teman masing-masing.
Jadi kita langsung belajar aja. Seperti biasa, kita langsung share-share screen ya. Seperti biasa. Ah, saya tanya, ini kelihatan jelas apa enggak? Jelas, Kak. Oke. Terakhir kali kita itu belajar sampai sini. Sampai ini terakhir ya. Ini terakhir kita kemarin, pertemuan kita kemarin kita selesaikan di sini. Sekarang kita akan mulai di sini. Oke. Kita mulai dari sini ya. Insyaallah taala. Teman-teman sudah lihat semua? Fokus akan buku ya. Ini saya mau tanya sebelumnya. Sayanya kelihatan atau enggak? Enggak, Kak, enggak kelihatan. Enggak. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Memang itu yang pengen dilakukan di sini. Biar saya bisa minum. Baik-baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, lagi-lagi saya ingatkan saat ingin baca kitab itu kita ada adab-adab terlebih dahulu, ada sopan santun kepada kitab. Pertama apa? Pertama kita ucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua, kita ucapkan sholawat kepada Rasulullah. Jadi alhamdulillah pertama, yang kedua wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus yang ketiga baru apa? Baru mengucapkan doa minta ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu yang ditulis oleh penulis, yaitu yang mana di sini yang telah menulis kitab At-Tibyan ini adalah Imam An-Nawawi, dan minta keberkahan ilmu dari ustadz-ustadz kita. Jadi itu doanya gimana? Kita udah sama-sama belajar. Nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fi darain. Yuk teman-teman bareng-bareng. Ikutin saya. Nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fi darain. Ya Allah, jadikanlah ilmu penulis bermanfaat untuk kami, dan ilmu syekh-syekh kami, ilmu ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, bermanfaat untuk kami di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Amin. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar di sini. Ini insya Allah kita selesaikan sekitar mungkin 4-5 halaman ya, cepat saja. Penjelasan cepat saja. Teman-teman boleh kalau mau kasih arti bawah-bawahnya boleh gitu ya. Tapi paling enak lagi kalau teman-teman punya kitab masing-masing, wah itu lebih hebat lagi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari hadis Abi Hurairah. Diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, rawahul Bukhari. Teman-teman, saya mau teman-teman fokus ke sini. Dalam hadis ini lagi-lagi ilmu ya. Hadis itu ada dua macam, bukan dua macam, terdiri biasanya dari dua hal. Pertama, dari sini ke sini itu disebut dengan matan. Oke. Sebut dengan matan. Sorry. Disebut dengan sorry. Disebut dengan sanad. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah rantai. Bahasa Arab tulisnya. Aduh, kok jelek ini tulisan saya. Sorry. Kita gini aja nih. Nah, sanadun. Ini namanya sanad. Nah, yang ini namanya matan. Kita ganti aja warnanya biar memudahkan dalam menghafal. Biru, boleh. Yang biru ini dimulai dari sini, namanya itu disebut dengan matan. Matan atau matnun.
Matan tuh apa? Matan tuh artinya sama dengan isi hadits. Nah, ini apa? Ini tadi kita bilang apa? Ini di sini artinya adalah rantai perawi. Rantai perawinya itu disebut dengan sanad, sedangkan isi hadisnya disebut dengan matan. Coba, saya mau tanya satu orang. Rantai perawi disebut dengan apa? Ayo, ada yang jawab? Sanad. Sanad. Kalau isi hadis disebut dengan Matan. matan. Masya Allah, tabarakallah. Keren, keren. Ini pulpen saya mau habis lagi. Oke, kita langsung aja cepat ya. Ini pulpen saya mau habis baterainya. Lupa belum dicas. Oke, Masya Allah. Kita sekarang artikan. Dari sini mulai. Dari sini. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi bukan bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda apa? Bersabda, Innallaha azza wa jalla qol. Nah, jadi ini hadis qudsi. Kita kemarin sudah bilang, hadis qudsi itu adalah hadis yang lafadznya dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ini seolah-olah Allah yang ngomong, pakai bahasa Allah ini. Allah ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Artinya apa? Artinya barang siapa, barang siapa adali waliyan, melukai, melukai, barang siapa yang melukai walian. Walian itu adalah orang-orang yang di bawah lindunganku. Ibaratnya bisa jadi keluargaku, bisa jadi saudara-saudaraku, atau bisa jadi wali-wali aku gitu. Maksudnya wali-wali bukan, ya bisa jadi diartikan waliullah juga bisa. Cuma wali di sini artinya adalah barang siapa yang melukai orang-orang yang dekat kepadaku, gitu kurang lebih artinya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Teman-teman pernah nggak sih kebayang kita itu musuhan atau perang sama Allah? Pernah kebayang atau enggak kayak gitu? Teman-teman pernah kebayang nggak musuhan sama Allah? Pernah kebayang nggak sih? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah ya, itu ngeri banget sih kalau andaikan musuhan sama Allah gitu. Nah, musuhan sama Allah aja kita nggak berani gitu. Tapi Allah itu bahkan mengajak ya atau mengumumkan peperangan kepada orang-orang yang melukai atau yang menghina dan seterusnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Dalam konteks di sini orang yang dekat kepada Allah itu siapa? Orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya itu bisa ya. Kita hapus dulu. Wali di sini dalam konteks ini, di sini dalam kitab ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada siapa? Kepada Allah. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah sama dengan disebut siapa? Waliullah. Nah, ini dia disebut dengan waliullah. Jadi, ya orang-orang soleh itu bisa disebut juga dengan waliullah, seperti itu. Oke, teman-teman. Paham ya hadis ini ya? Jadi, itu merupakan sebuah kengerian bagi mereka-mereka yang ingin cari gara-gara dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Salah satunya siapa? Mereka yang lazim membaca Al-Quran. Jadi secara nggak langsung, orang-orang yang baca Al-Quran, itu tuh dia bestinya Allah. Masya Allah ya.
Karena circle-nya tuh circle baik gitu. Jadi Allah itu sudah bilang orang-orang yang baca Al-Quran, aku jadikan dia wali. Aku jadikan dia orang yang dekat kepadaku. Gitu. Makanya kalau kita biasanya kita analogikan ya. Kalau misalnya biasanya kita di kantor itu deket sama bos, kira-kira kerjaan kita gampang atau enggak? Gampang banget kan? Kerjaan kita gampang banget gitu. Nah, baru dekat hanya bos perusahaan aja, urusan kita jadi gampang. Kita deket sama dosen, urusan kita gampang. Kita deket sama rektor, urusan kita lebih gampang. Apalagi kita deket sama Allah. Nah, itu makanya urusannya lebih gampang lagi. Jadi kalau teman-teman tanya, Kak, apa cara pertama kali agar urusan kita dimudahkan? Kita dekat kepada Allah, caranya adalah membaca Al-Quran. Seperti itu. Karena kemarin kita sudah bahas di pertemuan kemarin, orang-orang yang baca Al-Quran, itu Allah anggap keluarga. Tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ahlul Quran, ahlullahum wa khasatuhu. Ahlul Quran, orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran, selalu merojah Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang terkhusus. Masya Allah. Jadi pujiannya itu benar-benar Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau mau dapat orang dekat atau bukan, kalau mau urusannya dimudahkan, maka dekatlah kepada pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut, kita selanjutnya. Dimulai dari sini. Wasabata fi sahihain. Dan telah ditetapkan dari sahihain. Sahihain, teman-teman yang udah tahu sahihain, coba angkat tangan dan jawab. Ini kemarin kita sudah bahas, jangan sampai ada yang lupa lagi. Apa itu disebut dengan sahihain? Ayo teman-teman. Wah, ayo jangan lupa apa itu dia sahihain ya. Apa itu sahihain itu apa sih? Apa? Ada yang tahu? Apa itu sahihain? Sepertinya diam semua atau ada yang nggak nyimak ini? Nggak ada, Kak. Itu lupa. Sahihain itu adalah kitab karangan pertama Imam Bukhari, terus yang kedua Muslim. Makanya kalian kalau ngelihat ada Bukhari Muslim atau disebut dengan muttafaqun alaih gitu. Ini disebut dengan sahihain. Jadi jangan lupa siapa itu sahihain. Sahihain itu Bukhari dan Muslim. Kenapa disebut dengan sahihain? Sahihain itu artinya sahih, itu artinya benar. Sahihain, dua orang yang benar. Maksudnya apa? Hadis-hadis mereka itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Hadisnya benar-benar orang terpercaya gitu. Ibaratnya kalau di zaman Rasulullah SAW itu ada Abu Bakar sama Umar, itu disebut dengan sahihain. Paham ya? Paham insyaallah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subh fa huwa fi dimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dimmatihi. Dan telah ditetapkan di dalam sahihain atau telah tertera dalam sahihain. Ingat sahihain tadi apa? Bukhari dan Muslim, bahwasanya tertera Rasulullah SAW berkata, yang di sini kita mulai di sini hadisnya, man sholat subah, barang siapa sholat subuh, fahuwa fi dimmatillahi ta'ala, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dimmatihi, maka seolah-olah kamu tidak perlu meminta perlindungan Allah lagi. Seperti itu. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dimmatihi. Jadi seolah-olah dengan sholat subuh itu
udah mewakili kamu seolah-olah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya nanti teman-teman, kalau teman-teman bisa cek ya, itu nanti ada surat Al-Falaq. Salah satunya Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu doa menceritakan tentang waktu subuh. Di waktu-waktu subuh itu adalah waktu-waktu di mana kejahatan itu muncul. Di mana ibaratnya kalau zaman orang yang paham ilmu hitam itu sihir-sihir itu kuat-kuatnya sebelum subuh gitu. Jadi para wanita penyihir zaman dahulu saat ingin mengirim sihirnya itu dikirimkan sebelum subuh. Nah, barang siapa yang orangnya sholat subuh, maka dia akan terbebas dari segala macam gangguan. Paham ya? Jadi semua itu lurus gitu, konteksnya itu jelas. Jadi apa ya, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi hadis ini Masya Allah keren banget teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kayaknya kok hidup saya ada yang ganggu gitu ya, atau ada pengganggu dalam keluarga saya, ada yang nggak suka dalam keluarga saya, atau tiba-tiba ada apa, hal-hal mistis, coba dimulai dari sholat subuh dan membaca Al-Quran itu insya Allah setannya pergi itu insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini kita tinggalin aja seperti biasa. Ini adalah catatan kaki. Bukan berarti saya melewatkan ilmu, cuman kita cepat saja gitu. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai dari sini. Halo, pada nyimak semuanya? Saya mau dengar suaranya. Ada yang pada nyimak? Nyimak. Nyimak ya. Oke, kalau misalnya ngantuk mungkin bisa berwudu terlebih dahulu teman-teman sekalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini. Wa'an imamaini al-jalilain. Dari dua imam yang mulia. Siapa dua imam yang mulia? Siapa dua imam yang mulia itu? Imamul Jalilain siapa? Dijelaskan di sini Abi Hanifah dan siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Jalilain itu disebut dua orang, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Rahimahumallah. Yang semoga Allah merahmati mereka berdua. Qala berkata bahwasanya in lam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi waliyun. In lam yakun al ulama auliya Allah ya falaisa lillahi waliyun. Ini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bilang ini bukan hadis ya. Ini sekali lagi bukan hadis karena yang bilang siapa? Yang bilang ini adalah dua orang ini. Imam Abu Hanifah, saya Imam Syafi'i. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala hal yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari berupa perkataan atau perbuatan perkataan, perbuatan, apa disebut dengan ketetapan? Di sini ketetapan, atau bisa juga dengan sifat. Sifat nanti dibuat ada kholqiyah, ada khuluqiyah, seperti itu. Ya, jadi ini hadis. Tapi apakah ini hadis? Teman-teman, aku mau nanya, apakah ini hadis? Ada yang bisa jawab? Bukan. Bukan hadis ya. Kenapa bukan hadis?
Karena ini bukan dari Rasulullah SAW. Ini dari ulama. Siapa ulamanya? Satu, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Syafi'i. Jadi teman-teman jangan sampai kecele, jangan sampai salah. Paham ya? Paham, oke. Apa itu artinya? Kita sekarang baca matanya dari sini. In lam yakunil ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Kalaulah, nih ya artinya, illam yakunil ulama'u awliya Allah, kalaulah ulama itu bukanlah orang-orang terdekat Allah atau wali-wali Allah, maka Allah tidak akan pernah memiliki orang-orang terdekat atau Allah tidak akan pernah memiliki para wali. Gitu. Jadi singkatnya adalah siapa? Siapakah waliullah? Waliullah itu adalah para ulama. Jadi cukup dengan mereka itu ulama. Ulama itu adalah orang yang paham agama, baik akhlaknya, menjaga sholatnya, istiqomah, menebarkan kebaikan, ikhlas, dan segala macamnya. Dia ulama dan dia waliullah. Jadi nggak mesti waliullah itu adalah orang-orang yang kita kenal dengan wali songo gitu. Wali songo memang wali mungkin ya. Meskipun banyak yang memperdebatkan apakah ada beneran atau ini adalah tokoh asli, nyata, atau hanya sekedar tokoh fiktif belaka gitu. Ada yang bilang seperti itu, wali songo. Jadi ada yang bilang, ada yang berpendapat itu hanya fiktif belaka, itu hanya karangan manusia saja gitu. Ada yang bilang enggak itu beneran dan segala macamnya. Jadi terlepas dari itu semua, yang jelas kita paham bahwa wali itu adalah orang-orang yang solih. Tapi nggak mesti mereka yang bisa terbang, jalan di atas air, sholat zuhur di Indonesia, sholat asar di Mekah gitu misalnya, kan ada kayak gitu kan. Atau rumahnya di Surabaya bisa ngelihat teman-teman yang di Jakarta, kan ada gitu ya, kisah-kisah gitu ya, bisa terbang dan sebagainya macamnya, terus wah itu wali itu mah gitu. Padahal nggak seperti itu. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, cukup mereka itu ulama, maka mereka disebut dengan wali, orang-orang terdekat Allah. Gitu. Paham teman-teman ya? Paham ya? Paham tak paham? Oke, jadi kalau teman-teman mau jadi, Kak, saya mau jadi waliullah, gimana caranya? Cukup jadi orang pinter agama, paham agama, kamu disebut ulama, dan kamu disebut dengan wali. Simple gitu. Oke, selanjutnya. Lanjut ya, kita mulai lanjut dari sini. Sorry. Kita mulai lanjut dari sini. Wa qala al-Imam Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah. Nah, ini lagi-lagi yang ngomong bukan Rasulullah. Berarti bukan hadis. Dikatakan bahwasanya apa dari sini? I'lam ya akhi, waffaqanallahu wa iyyak limardatihi wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqati. Anna luhumal ulama'i masmumatun wa adatullahi fi haqqi astaril muntaqisihim ma'lumatun wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithul ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalb falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Nih, sabar dulu. Ini Imam Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah ini dia bilang, dia mewasiatkan kepada kita. Apa wasiatnya? Iklam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka, yang semoga Allah memberikan kamu taufik dan juga saya. Dikatakan di sini, wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Gitu. Jadi seolah-olah dia bilang di sini, dan kami telah menetapkan orang-orang yang takut, yakhsha takut, khosyah, wa yattaqi orang yang bertakwa, haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya ketakwaan, disebut dengan ulama. Gitu ya. Disebut dengan ulama.
Anna luhumal ulama masmumatun. Sesungguhnya dagingnya ulama itu apa? Ada yang tahu? Coba teman-teman ada yang tahu nggak artinya? Masmumatin apa? Coba, kalau ada yang tahu, Masya Allah nih. Kita acungkan jempol nih. Tahu nggak artinya ini? Anna luhumal ulama masmumatun. Saya pengen kajian kita ini nggak hanya kajian satu arah, tapi kajian dua arah. Biar teman-teman juga aktif, kritis, mencoba mencari tahu. Jangan takut salah. Yuk, bismillah yuk. Ada yang tahu arti masmumatun? Ini saya bantu dari awal ya. Kita bantu pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Anna, sesungguhnya. Luhuma, daging. Ulama. Sesungguhnya daging ulama masmumatun. Ayo, apa tuh? Ada yang bilang, Kak, ini gimana? Hadisnya benar atau enggak? Ya pertanyaannya saya bilang, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini pesan. Terus apakah pesannya benar? Pesannya pasti nggak benar, Kak. Masa daging ulama? Nggak mungkin kita makan ulama. Ya makanya kita sumanto gitu kan. Ya memang bukan gitu. Kita memang bukan sumanto. Tapi ini adalah peribaratan, analogi. Gitu. Analogi. Nanti kita jelaskan. Ada yang tahu masmumatun? Racun bukan gak sih, Kak? Apa? Racun. Nah, ya. Masmumatun itu beracun. Ya. Masya Allah ya yang jawab tadi ya. Kazia ya. Jadi apa artinya? Ketahuilah bahwasanya ya sesungguhnya daging ulama itu beracun. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya itu adalah daging ulama itu, kalian pernah dengar kata ghibah nggak? Pernah ya? Dalam Al-Qur'an itu kan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ghibah itu dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti memakan daging bangkai saudaranya gitu. Jadi seolah-olah kamu itu lagi makan daging bangkai saudara kamu. Kalau saat menggibah seseorang, misalnya kamu nggak suka sama A, dia jelek apa segala macam, kamu gibahin. Nah, seolah-olah kamu lagi makan daging dia. Nah, seolah-olah gibah itu adalah dipermisalkan dengan makan daging dia. Nah, saat kita menggibah ulama, kita juga seolah-olah makan daging ulama. Nah, daging ulama itu lebih berbahaya karena beracun gitu. Makanya jangan sampai teman-teman sekalian ada pernah kepikiran buat ngejek ulama siapapun itu. Ulama itu gimana, Kak? Ya ulama itu mereka yang paham agama, mereka yang berdasar Al-Qur'an dan Sunnah dan sebagainya. Kalau ada hal-hal buruk dari dia, kita cukup diam. Kita tidak boleh ngejek dan segala macamnya. Kita nggak boleh ngejek siapapun itu. Karena kita nggak tahu siapa beliau. Gitu. Jadi teman-teman paham ya? Ini penting. Ini adab kita. Apalagi sekarang sosial media itu Masya Allah. Tangannya itu jahat sekali. Ya. Ada orang yang beda sedikit. Misalnya teman-teman sekarang di komunitas atau di organisasi atau di ormas, mohon maaf misalnya Nahdlatul Ulama. Terus nanti ngelihat ada yang salafi diejek, dibilang apa, segala macamnya. Begitu juga sebaliknya, misalnya nanti salafi ngelihat Nahdlatul Ulama, ustadz-ustadznya dihina juga. Sekali lagi, itu tidak diperbolehkan. Wallahi saya sampaikan di sini, jangan sampai teman-teman yang ada di room ini membiasakan lidah-lidah teman-teman, tangan-tangan teman-teman untuk berlaku jahat, menghina saudara-saudara kita sama muslim. Teman-teman tahu nggak? Kita menghina orang-orang selain muslim aja, itu Allah larang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dalilnya yang berbunyi apa? Janganlah kamu menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena kelak dia akan menghina kembali. Nah, menghina selain Islam saja tidak boleh. Mencaci, menggibah saja tidak boleh. Apalagi ini menghina, mencaci, menggibah ustadz sesama muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi Kak, tapi dia kelihatan nggak benar. Beda sama yang saya pelajari. Beda sama yang kamu pelajari, bukan berarti dia salah. Bisa jadi terkadang kamu nggak tahu ilmunya. Gitu.
Maka bagi kita, para thalibul ilmi, para penuntut ilmu yang baik dan bijak, kita belajar untuk diam saat melihat aib-aib ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang ada di Indonesia. Baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Paham teman-teman ya? Saya pengen menitik beratkan di titik poin berat ini karena ini paling penting. Ini paling penting. Ini saya mohon jangan sampai teman-teman keluar dari majelis ini, teman-teman nggak paham ini. Saya gagal dalam menjelaskan kitab ini. Karena ini pentingnya kitab ini adalah tentang adab. Nah ini pertama adab-adab yang mungkin kali ini kita dapatkan adalah annal ulama masmumatun, larangan mencela ulama, larangan mencela ustadz. Mereka menyampaikan ilmu meskipun kamu tahu aibnya. Allah, saya tahu aibnya, dia dekat rumah saya gitu. Tetap kita nggak boleh ngejek dia, nggak boleh menggibah dia. Atau Allah, Ustaz, dia beda sama saya, dia Muhammadiyah, dia NU, dia Persis, dia LDII dan sebagainya macamnya. Tetap aja tidak diperkenankan, bahkan dilarang, diharamkan mencela mereka. Paham ya? Saya teman-teman harapkan ini paham sekali. Paham teman-teman? Paham Kak, paham insyaallah. Yang lainnya paham apa enggak? Paham insyaallah. Paham insyaallah. Paham. Ini sebenarnya pengen mengislah teman-teman ini sebenarnya saat ditanya misalnya kayak tak paham itu nggak perlu insya Allah gitu. Insya Allah tuh teman-teman kalau misalnya teman-teman mau melakukan suatu hal yang akan dilakukan besok atau kapan baru kata insya Allah. Tapi kata-kata keyakinan teman-teman menjawab sesuatu itu nggak perlu insya Allah gitu. Kadang-kadang insya Allah di Indonesia itu malah diartikan dengan nggak yakin gitu. Contoh gimana? Contoh misalnya, kamu nanti disuruh ini ya, misalnya kamu nanti MC ya gitu. Aduh saya nggak bisa gitu kan. Udah nggak apa-apa, bisa lah gitu. Udah deh insya Allah gitu. Itu nggak bagi kayak itu bukan adab yang baik gitu. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh. Nanti kita bahas lagi kesempatan kapan-kapan ya. Coba dibiasakan dari sekarang, jangan bilang insya Allah untuk hal-hal yang seolah teman-teman tuh ragu melakukannya. Sama kayak tadi. Jadi sekarang kalau ditanya, paham? Paham. Gitu. Siap ya? Oke. Cukup sekian dari sini. Mungkin saya istirahat. Soalnya esok saya harus berangkat ke Tangerang untuk bersiap-siap take off. Sekaligus saya minta doanya teman-teman sekalian. Insya Allah saya berangkat besok ke Tangerang dan besok lusanya saya berangkat ke Libya. Minta doanya teman-teman sekalian. Mungkin ini adalah kajian terakhir saya di Indonesia. Gitu. Karena kita akan meneruskan kajian-kajian kitab ini di Libya nanti. Gitu. Ya, teman-teman ya. Harap maklum. Jadi kita percepat saja. Kita kasih bonus buat malam hari ini. Tidak terlalu lama. Cukup hanya 2 halaman. Belum sampai 1 jam kita sudah selesai. Sekian teman-teman ya. Semoga dapat difahami, semoga dapat diambil pelajaran. Ini poin paling penting tadi itu apa? Tadi yang ini tadi nih, poin paling penting tadi nih. Teman-teman harus ingat-ingat terus ini. Ini adalah akhlak sebagai seorang thalibul ilmi. Jangan sampai thalibul ilmi itu memalukan, lisannya jahat, tangannya jahat, ketikanya jahat. Masya Allah. Kita harus baik. Seorang orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, hatinya akan semakin lembut, lisannya akan semakin lembut, tangannya akan semakin berhati-hati menulis sesuatu. Gitu. Jadi, tapi kalau orang belajar ilmu agama, justru dia malah sering menghina, sering mencaci, sering menghardik, dipertanyakan keilmuannya, apakah ilmunya berkah atau enggak gitu. Karena ilmu itu ada untuk maslahat, untuk kebaikan. Tapi kalau output dari ilmu tersebut adalah keburukan, maka dipertanyakan keilmuannya, apakah yang dia pelajari benar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ilmu yang dia pelajari barokah? Seperti itu. Nah, harapannya tadi kita mendapatkan ilmu yang berbarokah. Paham di sini ya? Ini bisa antum kasih catatan, antum bisa kasih
quotes terserah, boleh antum upload di Instagram kalian, teman-teman sekalian. Annaluhumal ulama imasmumatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya daging ulama itu beracun. Tidak boleh saling mencela. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada master seremoni. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cukup singkat ya teman-teman malam ini, tapi ilmunya Masya Allah sekali. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum dipahami soal pembahasan tadi. Tafadhol, jika ingin bertanya bisa on mic, juga bisa di kolom chat teman-teman. Batasnya 3 aja ya. Baik Kak, baik. Ini teman-teman gak ada yang mau tanya? Serius paham? Beneran paham? Alhamdulillah ya, nggak usah ada yang tanya ya. Ya udahlah, nggak usah nanya lah ya. Kak, saya deh yang mau tanya Kak. Saya deh yang mau tanya Kak. Boleh kan Kak saya tanya Kak? Ya, silakan. Mau tanya perihal adab sih Kak. Adab dalam membaca Al-Quran. Sudah masuk kan? Maksudnya bisa ditanyakan dalam malam ini gitu tentang pembahasan adab ini. Baik. Gini, kan salah satu adab dalam membaca Al-Quran itu kan menutup aurat ya Kak ya. Cuman saya tuh beberapa kali menemui orang-orang di sini itu kayak nggak menutup aurat, jadi kayak kurang memuliakan Al-Quran. Terus kayak contohnya gini Kak, dia tuh membaca Al-Quran tapi sambil kayak tergelentang dengan menggunakan kayak piyama gitu yang maaf sepaha gitu. Jadi kayak terus apa ya, kakinya tuh kaki ketemu kaki gitu kayak diangkat gitu. Jadi seakan-akan kaki tuh lebih di atas Al-Quran gitu Kak. Dan pertanyaannya gini, di bab pertama kita sudah membahas bahwa Allah menjanjikan kita satu huruf itu 10 kebaikan yang Allah janjikan. Nah, kalau orang yang membaca Al-Quran tanpa adab tadi, tidak memuliakan Al-Quran tadi, apakah tetap mendapatkan pahala yang sudah Allah janjikan tadi, Kak? Oke. Ana isi jawab ya. Boleh, Kak. Oke. Insya Allah pertanyaannya Masya Allah ya. Saya akan jawab dengan logika. Pertama seperti ini. Wahai saudari yang dirahmati Allah. Pertama, memang betul. Seperti yang sudah dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi hadis Rasulullah SAW jelas yang berbunyi bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dikalikan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betul, kita semua sudah paham. Iya, satu huruf 10 kebaikan. Masalahnya sampai sekarang kan kita bahkan meskipun kita menjaga adab kayak saya nih, sudah rapi, pakai peci, sudah wudhu, baca Quran misalnya. Itu pun saya meskipun seperti itu saya belum yakin kalau saya dapat 10 pahala. Kenapa? Karena nggak ada gambarnya gitu, nggak ada pelangnya, kamu dapat segini gitu kan. Jadi itu hal gaib gitu. Apalagi untuk urusan masalah apakah dia yang nggak menjaga adab dapat pahala 10 juga. Ya saya nggak tahu, itu tugas malaikat ngitung. Jadi nggak usah tanya kita, itu kita tugasnya baca aja. Jadi untuk ngitung-ngitung pahala bukan tugas kita ya. Ya teman-teman ya. Yang kita pahami adalah
Baca Quran wajib pakai adab. Baca Quran harus menutup aurat. Ya kalau andai kan, Kak ini gimana? Wah itu pertanyaan yang saya rasa tidak manusiawi gitu. Itu bukan tugas kita. Tolong jangan merebut job desk-nya malaikat ya. Itu job desk malaikat, malaikat yang hitung-hitung, malaikat yang atur-atur. Sekian, barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Ini teman-teman nggak ada yang bertanya ke Onik atau gimana teman-teman? Di sini ada pertanyaan dari Kariska. Bagaimana caranya membedakan curhat dan gibah Kak ketika keduanya sama-sama menceritakan tentang orang lain? Betul Kak? Saudara atau saudari yang semoga dirahmatin Allah, Bismillahirrahmanirrahim, itu menjawab. Jadi teman-teman tuh harus tahu pengertian dari ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu dikatakan atadruna mal ghibah? Al ghibah dzikru akhaka bima yakrahuhu. Apa itu ghibah? Ghibah itu definisinya adalah dzikru akhaka bima yakrahuhu. Menceritakan saudara kamu hal-hal yang tidak ia sukai atau hal-hal yang dia benci. Contoh, misalnya si A menceritakan tentang si B. Tentang apa misalnya, si A nih tidur terus. Nah, dengan menceritakan tersebut, si B ini sebenarnya nggak suka dibilangin kalau si B ini tidur terus. Maka sudah cukup. Itu disebut dengan ghibah. Gitu. Kak kan cerita, ya udah ceritanya nggak cerita tentang orang lain, keburukan orang lain, cerita hal yang lain aja gitu. Terus kalau misalnya emang gibah bukan cerita, ya cerita juga gitu. Jadi jangan ditanya, Kak kalau cerita beda nggak sama gibah? Ya cerita umum, gibah khusus gitu. Tinggal kamu mau mengarahkan cerita kamu kemana. Cerita tentang masalah pasangan, masalah jodoh, segala macam boleh. Tapi kalau sudah mulai menceritakan sesuatu, hal-hal yang tidak disukai oleh yang bersangkutan, maka itu disebut dengan ghibah. Seperti itu ya. Meskipun nggak hanya bilang, dia jelek, dia apa, dia gini tadi, dia gini, masa dia tadi ngambil 5, bayar 1 gitu. Tadi dia misalnya minjem 100 tapi nggak dibalikin gitu. Tadi dia misalnya minjem 500 tapi silaturahmi terputus gitu. Misalnya. Ya itu tetap ghibah gitu. Meskipun hal-hal tersebut terkesan kayak nggak ghibah, bercanda dan segala macamnya, tapi cukup dengan sosok atau orang yang bersangkutan tidak suka tersebut dengan ghibah. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Barakallah. Masya Allah, jadi ada perbedaan ya kayak antara cerita dengan gibah itu sendiri. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi teman-teman, satu lagi yuk, biar genap yuk. Ini yakin, paham sama materi yang tadi disampaikan Kak Bijak. Tes, masih ada orang kah? Atau pada tidur nih teman-teman? Ada. Ayo, ada satu pertanyaan lagi dari Kak Bijak. Ayo, Kak, kalau nanya di luar topik boleh nggak sih Kak? Kalau mampu dijawab saya jawab, kalau enggak saya jawab. Baik, untuk Kak Reva mau bertanya silahkan, atau mau unmute. Kak Reva lagi ngetik atau mau unmute Kak Reva? Oke. Di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Reva, Kak. Boleh nggak sih? Assalamualaikum, izin bertanya. Gimana sih cara mengatur waktu dalam Islam? Apakah kita bisa melakukan selain mencari ilmu? Dalam artian, apakah kita boleh menonton video-video selain tentang agama?
misal video kayak makan-makan atau tentang K-pop atau video-video seru di YouTuber gitu loh Kak, di YouTube. Betul Kak. Kak dijawab? Ya, saya jawab ya. Oh, baik-baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi izin menjawab. Pertanyaannya adalah, coba saya cek bentar ya. Tadi pertanyaannya adalah, gimana cara mengatur waktu dalam Islam? Apakah kita bisa melakukan selain mencari ilmu, dalam artian apakah kita boleh menonton video-video tentang agama, misal video makan-makan, tentang K-pop, atau video seru-seruan para YouTuber? Jawabnya kalau pertanyaan pertama, apakah kita bisa membagi waktu-waktu kita dalam Islam ya? Jawabannya boleh. Boleh. Jadi Islam itu sangat adil. Allah itu menciptakan manusia itu benar untuk beribadah. Tapi tidak benar jika kita hanya fokus di ibadah itu saja. Sholat, mencari ilmu, dan sebagainya itu salah. Dalam Al-Quranul Karim, kalau teman-teman lihat, kita kaji Al-Quranul Karim, itu Allah tidak pernah memuji hambanya yang beribadah terus-terusan. Saya ulangi, Allah dalam Al-Quranul Karim tidak pernah memuji hamba-hambanya yang ibadah terus-terusan. Loh, terus gimana? Yang Allah puji gimana? Nah, yang Allah puji adalah hamba-hambanya yang meskipun dia itu sedang tidak ibadah tapi selalu mengingat Allah. Contohnya gimana? Dalam surat An-Nur, rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dikisahkan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah seorang lelaki atau seseorang, rijalun la tulihim tijaratun, yang mana perdagangan dia wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan jual beli dia itu tidak pernah melupakan dia dari mengingat Allah. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita Islam mengajarkan hanya untuk ilmu? Enggak. Sekali lagi Islam itu adil. Islam itu bukan agama robot, bukan agama malaikat. Enggak. Islam itu sangat-sangat relate dengan kehidupan manusia. Islam sadar bahwasanya manusia juga bosan. Islam sadar bahwa manusia juga punya hawa nafsu. Islam sadar sebagian. Rasulullah SAW, apakah hidupnya hanya sekedar untuk ilmu di masjid saja? Enggak kan? Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga makan, Rasulullah juga bermain. Kadang-kadang Rasulullah juga bermain kuda, berlatih kuda, dan sebagainya. Jadi harus dibagi-bagi, waktunya harus seimbang, harus balance. Islam itu agama yang balance. Makanya kita disebut dengan ummatan wasatho, umat pertengahan. Jadi Rasulullah itu ya saatnya bercanda sama istrinya bercanda, saatnya main ya main, saatnya sholat ya sholat. Jadi harus ada waktu. Paham ya? Pertanyaannya terus, bolehkah kita menghibur diri dengan video-video di YouTube, K-pop dan sebagainya macamnya? Sebenarnya teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Untuk masalah K-pop saya nggak berani. Karena K-pop ini Masya Allah sangat solid saya nggak berani komentar tentang masalah K-pop ini gitu. Untuk sekarang saya belum komentar, tolong, saya masih di permulaan dalam mengisi kajian. Jadi jangan sampai saya baru mulai isi kajian saya langsung dihujat para K-popers ya. Teman-teman tahu lah jawabannya, mungkin kan bisa dengarkan fatwa-fatwa dari orang-orang yang lain. Mungkin bisa nggak Husain Basaiban gimana tadi. Ya kalau hanya sekedar ngelihat, mungkin kan ada K-pop itu kan yang misalnya kayak daily in their life gitu, misalnya kayak terkadang ada beberapa personil itu kan yang kayak main-main ngevlog segala macam, terus kalian suka nonton itu ya, meskipun terkadang tersirat ngeliat ganteng-gantengnya ya, sekali dua kali boleh lah biar refreshing lagi, boleh. Tapi kalau sampai lalai itu yang salah, lagi-lagi yang lalai itu salah. Kalau kita tarik dari garis Al-Quran tadi, ya itu
Allah nggak melarang berdagang. Justru Allah itu memuji orang-orang yang berdagang tapi nggak pernah lupa Allah. Sama juga teman-teman yang lain sebagainya. Jadi aktivitas tetap padat, tapi jangan sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir menutup untuk pertanyaan ini, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-qalbu idza kallat malat. Hati itu kalau lelah dia akan buta. Maksudnya gimana tuh? Jadi hati itu kalau dia merasa bosan, dipaksa buat ibadah terus, dipaksa saat bosan buat apa segala macam, nggak dikasih refreshing, itu dia akan buta. Buta itu maksudnya gimana? Dia akan sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi maksudnya apa? Islam itu mengajarkan saat bosan, saat lelah kita ubah ke hal yang lain. Makanya dalam surat Al-Asr, yang surat tentang waktu, di situ Allah bilang, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka pindah ke kerjaan yang lain. Karena hakikatnya pindah dari kerjaan satu pekerjaan yang lain itu adalah istirahat. Jadi teman-teman udah belajar nih sekarang nih misalnya, sejam kita belajar. Habis ini apakah saya harus baca buku lagi? Ya nggak perlu teman-teman. Cukup misalnya kalau ada yang saya capek nih ngaji, boleh nonton mukbang, boleh nggak masalah, asal jangan apa, jangan lalai. Pengen nonton misalnya K-popers, terserah teman-teman yang udah tahu hukumnya masing-masing. Saya tahu teman-teman sudah tahu hukumnya gitu. Ya tinggal nonton sekenanya aja, kalau misalnya masih pengen banget nonton gitu kan, terserah teman-teman. Mungkin dapat dipahami, dan insya Allah semoga jawaban yang saya berikan memberikan manfaat. Sekian, barakallah. Masya Allah. Bagaimana Kak Reva, sudah paham ya? Baik, baik. Karena tadi sudah pertanyaan terakhir, jadi kita lanjut. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, teman-teman, dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi membuat kita itu semakin lebih paham ya. Dan juga jangan lupa ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini kita harus amalkan di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Dan alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa dan penutup, dan alangkah baiknya untuk Kak Bijak yang memimpin doa. Fadhol, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Diharapkan teman-teman untuk khusyuk dalam berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan manfaat kepada ilmu kita. Jadi waktu sejam yang sudah kita lalui, kuota yang sudah kita keluarkan, baterai HP yang sudah kita korbankan sampai panas buat denger G-Drive itu tidak sia-sia. Jadi semua bernilai pahala, semua mencari keridhaan Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keberkahan ilmu agar kita tidak sia-sia pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina al madhlumina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi, yang lemah di Palestina, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, yang lelah, yang ketakutan, yang kelaparan, di Palestina, ya Allah, dan di tempat manapun, ya Allah. Lindungilah saudara kami, ya Allah. Ya Allah, buahkanlah rezeki untuk kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami, ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, Allahumma la taj'al lana dzanban illa ghafartah, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kepada kami dosa kecuali Engkau ampuni, ya Allah. Wala aiban illa satartah, dan tidaklah Engkau jadikan bagi kami aib-aib kecuali Engkau tutup, ya Allah.
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan tidak ada keinginan, baik itu keinginan di dunia dan di akhirat, kecuali Engkau kabulkan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan kebaikan itu baik dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukilah kepada kami keburukan itu buruk dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman, jangan lupa doa-doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekian. Masya Allah. Baik, jazakallah khair kepada Kak Bijak atas waktunya dan ilmunya malam ini. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf serta dosa datanya dari saya pribadi yang terluput dari salah khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.